لكل وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu, para sekolah, para madrasah yang saya hormati serta jajaran, ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama pada pagi ini membuktikan bahwa kita sehat dan membuktikan bahwa kita bisa beraktivitas menjalankan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan ataupun agenda-agenda harian yang kita bisa jalani bersama. Bapak Ibu sekalian, regulasi perputaran itu sunatullah, masuk berproses keluar, ya kira-kira begitu. Dalam ilmu komputer itu namanya input, proses, dan output, ya kan? Seperti itulah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, ya dimanapun kita berada, ya kita masuk, kita lahir, hidup, dan nanti kita akan kembali. Kira-kira begitu, ya. Dalam menjalani hidup dan kehidupan, saya tidak mengajarkan bebek berenang, ya, tidak mengajari ibu-ibu tentang kehidupan. Ibu-ibu lebih paham tentang pahit dan asinnya kehidupan, manis, ya, lebih banyak manisnya kehidupan. Namun yang terpenting adalah ajarannya la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Kalau kita bersyukur ditambah. Kalau kita ngedumel kurang bersyukur dikasih ujian lagi, dicoba lagi, gitu, ya. Karena itu terus bersyukur dan bersyukur, ya. Ada fasilitas baik. Ya, setiap manusia itu ada kebaikan, kelebihan, ada kekurangan. Secara normal kita terus menunjukkan kelebihan-kelebihan kita. Tapi kalau sudah kesel, kekurangan itu akan muncul dengan sendirinya, ya. Setiap orang jahat itu ada sisi baiknya. Setiap orang baik tersimpan, ya, dengan rapi, namanya bukan kejahat namanya, ya. Hal-hal yang negatifnya, ya. Tapi suatu saat akan ketemu, ya, di momen-momen tertentu. Maka karena itu pentingnya kita memiliki kesabaran dan pentingnya kita memiliki rasa syukur, ya. Itu yang harus kita jalani bersama. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan bahwa Ibu sudah lama bersua dengan kita di sini. Namun kita ingin pendidikan itu dirasakan oleh anak-anak kita sepanjang hayat, ya. Pendidikan dasar pemerintah itu wajar ditas 9 tahun, lulusan SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Nah, itu sudah wajar ditas pendidikan dasar, ya. Tapi dalam Islam yang namanya mendidik itu, yang namanya belajar itu sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai ke liang lahat. Maknanya bukan hanya anak-anak yang harus belajar, ibu-ibu pun harus belajar. Kalau ibu belum SD kan kita boleh mengambil paket A untuk usia yang dewasa. Kalau udah SD belum SMP boleh mengambil paket B untuk SMP. Kalau ibu belum SMA, ibu-ibu ada yang namanya fasilitas negara menyediakan paket C. Itu dilakukan. Lah saya mau udah tua, anak-anak saja. Tidak, nanti kan mengimbangi itu.
anak kita semakin kritis, kita tidak emosi, ya. Jangan sampai, misalkan, ya, saya dulu punya bertamu ke suatu kawan, anaknya masuk TK, ibunya kalau di rumah, ya kan, emosi, ibu kata bu guru juga begini, karena dia malu, dicubit dan ditampar itu anaknya, gitu kan. Kamu baru TK aja udah ngajarin mama. Nah, kenapa? Karena orang tuanya kurang, ya, kurang literasi, ya, kurang bijak, ya, kurang apa segala macam. Karena anaknya itu menohok ibunya di depan orang lain, kira-kira begitu, ya. Karena itu perlu kita belajar, baik belajar secara formal maupun informal ataupun non formal, ya. Bisa di pengajian, bisa kursus dan yang lain-lainnya, bisa parenting, ya, ataupun tentang kepribadian dan yang lain-lain. Nah, untuk yang resmi ada yang namanya paket A, paket B, paket C, ya. Kemudian yang perguruan tingginya sekarang ada namanya kuliah S1 untuk yang lulusan SMA, SMK ataupun aliyah. Bagaimana kalau ibu-ibu sudah punya anak, sudah dewasa pengen kuliah? Ada namanya RPL, ya, rekognisi pembelajaran lampau. Sudah tua tapi pengen kuliahnya lebih mudah, ya. RPL, lihat di Google, ya, googling 6 bulan, ya, bisa jadi sarjana, ya. Tuh. Jurusan apa? Kalau ibu jurusannya rajin-rajin masak segala macam, mungkin jurusan kuliner, tentang boba. Aku rajin, ibu misalkan rajin posting-posting di TikTok Shop, di apa segala macam, ada jurusan bisnis digital, ya. Kalau ibu pengen ngeling bagaimana mendidik anak di rumah segala macam, jurusan PG SD, PG PAUD atau jurusan pendidikan, ya. Itu untuk orang-orang dewasa. Ada yang namanya kuliah RPL 6 bulan selesai, ya. Kalau tidak bisa di googling di komputer, di internet, ya. Itu jadi ada kesempatan. Nanti temennya kalau kuliah kan temennya nanti banyak, bukan hanya di sini saja, tapi ada orang Legok, orang Curug, orang Cikupa, orang mana. Kalau kuliahnya di Tangerang, nanti ketemunya dengan orang Serang, dengan segala macam. Maka nanti wawasan dan komunikasinya lebih luas, jaringan bisnisnya lebih luas dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, tentang rezeki yang selalu dikeluhkan oleh sebagian kita, ya, rezeki itu pancingannya adalah ayat surat Al-Baqarah 261, ya. Kalau kita bersedekah 1, maka Allah akan ganti dengan 700 kali. Rajin-rajinlah bersedekah, ya. Bersedekah ke siapa? Ke yang kurang mampu, ke teman, rajin-rajin traktir, ya. Nanti Allah akan ganti lebih banyak, ya. Rajin-rajin traktir dalam hal apa? Dalam hal ilmu, dalam hal pengetahuan, dalam hal uang, dalam hal jajanan, dalam hal apa segala macam. Maka setiap kebaikan-kebaikan itu Allah akan ganti dengan 700 kebaikan. Satu. Yang kedua, bahwa di dalam surat Al-A'raf ayat 96, semua yang ada di langit, di bumi, dan semua yang ada di lautan itu untuk orang beriman, ya. Allah siapkan untuk orang yang beriman dan bertakwa. Cuma masalahnya sebagian manusia tidak memahami, ya. Cukup beriman dan bertakwa saja, ya. Ada di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang orang lebih kenal dengan namanya ayat 1000 dinar. Ada yang sudah hafal tuh? Ayat 1000 dinar. Wa mayyataqilah yang Allahumma raja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu baligh amri qad ja'alahu min syai'in. Beriman, bertakwa, istiqomah. Tuh, itu orang kaya mengamalkan itu. Bututi kemarin mengamalkan itu, ya. Dari mana itu Bututi mengamalkannya? Lihat TikTok, ya. Bu Prilly Latukonsina membeli persikota. Ditanya oleh wartawan, kok bisa? Kok Anda bisa begini, segini? Tuh, ya. Dia mengeluarkan jurusnya itu. Saya mengamalkan ayat 1000 dinar. Gitu. Bututi nyatet tuh. Amalin, ya. Bacain habis sholat.
Ya, intinya itu suruh beriman, bertakwa dan istiqomah, tawakal. Diamalkan. Tidak ada telepon. Betul, ya. Antar ibu ya ke Mekah tuh. Tuh kan, suruh nganter, ya. Lumayan kan? Itu bagian daripada itu, ya. Kemudian banyak yang harus kita lakukan, 7 amalan harian, Bu. Ya, salat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, ya, sholat malam, sholat duha, berzikir, bersedekah, menjaga wudhu, ya. Itu tuh yang rutinitas itu mendekatkan kita kepada ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kenapa saya dorong hal ini, Bu? Di dalam Pancasila, sila ke-1 apa, Bu? Ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak saya tanya ke pramuka, anak-anak di pramuka dasar dharma yang nomor 1, ya? Takwa pada Tuhan yang Maha Esa, ya. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dan seterusnya, patriot yang sopan dan kesatria sampai pada suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 2. Ya. Pesannya adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan itu faktor utama. Sehingga yang lain-lain nanti mengikuti, ya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itu terjadi, ya. Keadilan sosial akan terjadi kalau bertakwa. Persatuan akan terjadi kalau bertakwa, ya. Kira-kira begitu, ya. Karena itu jalani, pahami, ya. Jangan kita ngomongnya Islam, sholat tiap hari, tetapi kita melakukan hal-hal yang dilarang, yang jelas-jelas, ya. Belum lagi bicara masalah riba lah, apa segala macam itu, termasuk roksi wal murtasi, ya, menyuap dan yang lain-lain itu, dalam hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar, intinya adalah mari kita dorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Soleh secara ritual, dikawal, Bu, tanya, tadi pagi sholat subuh enggak? Itu kalau ditanya, Bu, ya. Kami kemarin melakukan penelitian, bertanya kepada sekolah, termasuk di sekolah kita juga. Ada 1.000 anak di sekolah itu, ditanya, tadi pagi siapa yang sholat subuh? Dalam 30 orang itu tidak ada, ya. Semalam siapa yang sholat isya? Ada beberapa. Siapa yang sholat maghrib? Lebih banyak. Siapa yang sholat asar? Enggak. Siapa yang sholat zuhur? Enggak. Maknanya dalam 1 hari semalam anak tidak lengkap menjalankan ibadah itu 5 kali. Saya mah sholatnya hanya sekali, maghrib doang, ya. Ini anak kita tuh. Kalau itu anak ibu-ibu, maka ibu-ibu kebagian efek negatifnya. Kalau anak-anak berbuat baik, efek positifnya kebalik, ya. Karena itu dijaga. Kalau sudah balik, itu kan harus ditegur. 7 tahun diajar, ya. 8 tahun, 9 tahun, ya, dipukul. Apa 7 tahun dipukul? Anak kalau tidak sholat dipukul. Kalau 9 tahun, 10 tahun tidak sholat, dibuang ke tempat yang melewati air, ya. Harus dibuang. Itu jam 7 tahun diajar, 9 tahun dipukul. Dipukul, jangan dipukul pakai sapu, ya. Peringatan. Ini SMP sudah belasan tahun. Kalau kami tanya, siapa yang sholat subuh? Enggak. Kenapa enggak sholat subuh? Enggak, dan bangunin, ya. Bapak juga enggak sholat. Jujur, anak kami tahu, ibu sholat enggak sholat tuh kami tahu. Anak-anak sudah terus terang bilang, ya. Boro-boro dibangunin, bapaknya juga enggak sholat. Gitu. Mama kenapa enggak sholat? Mama ke pasar, mama masak, mama apa? Kurang peduli, ya. Jadi tolong ini coba kalau kita banyak literasi lah. Kalau 1 kali nggak sholat itu hukumannya berapa lama. Itu gampang, pintar yang lain, Bu. Minimal itu dulu. Kenapa? Iman dan takwa ini harus kita perjuangkan, ya. Kawal, ya. Belum lagi nanti puasanya, belum lagi sekarang sudah mau Ramadan, anak kita yang perempuan yang sudah haid punya hutang enggak? Ibu-ibu udah punya hutang enggak?
kadang-kadang kita ini masih mending Bu kalau kita dihukum karena kelakuan kita. Kita dihukum oleh guru karena kita terlambat atau melakukan kesalahan. Tapi yang sakit hati itu kita dihukum teman kita yang melakukan kesalahan, ya. Orang lain makan naka, kita kena getahnya. Nah itu, ya. Anak kita yang melakukan kesalahan, kita dihukum, tidak tahu kenapa salahnya. Tuh lihat catatannya, anak ibu gini, ya. Bu, jangan sampai ya anak sekarang itu kalau laki-laki itu suka senang-senang bawa celurit, ya, bawa obat, bawa apa segala macam. Kalau sudah masuk catatan polisi, masuk sekolah kemana aja susah, gitu, ya. Udah ada catatannya itu maksudnya dijaga, ya. Sekarang itu, ya, yang perempuan juga dijaga, ya. Ini penting nih, ini penting daripada sekedar pinter. Ngapain pinter kalau tidak taat, kira-kira tidak taat pada Allah, sama Rasul dan sama orang tua. Kenapa dia melanggar sama orang tuanya? Kenapa dia membantah sama orang tuanya? Mungkin karena sama Tuhannya juga dia tidak taat, ya. Kita dong. Kalau dia udah rajin sama ibadahnya, ya, taat sama Allah, taat sama Rasul, sama kita pun akan taat. Itu poin penting yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Karena itu, ini Bu, sebenarnya saya jangka panjang ingin ada sekolah berasrama pesantren nih. Ini rencananya ini buat asrama putri, ya. Asrama putri. Kemarin saya tutup tuh dengan kacanya, ternyata agak panas, saya buka lagi kacanya, ya. Kalau saya kayak buka kayak begitu, takut ada anak yang keluar, ya. Kemudian yang depan kita udah jagain pagar, takut ada anak yang naik, ya. Takut ada naik yang isengnya apa, gitu kan. Kemudian di pesantren itu biasanya anak udah gede tapi suka ngumpul. Itu kenapa? Ternyata dari kamar ke kamar mandinya jauh, sehingga dia takut. Akhirnya dia ngumpul. Maka kami sudah siapin kamar mandinya khusus untuk perempuan di belah situ dan di belah sana. Jadi bisa ngumpul di situ, ya. Jadi ini ranjang besinya kami sudah siapkan di sebelah, udah ada yang ranjangnya, Bu. Ranjangnya, ya, kami fasilitasi, ya. Jadi marilah kita kalau bisa mau bareng, hayu didik anak kita di tempat yang berasrama, ya. Kami kemarin sudah mendapatkan guru 4 dari Rangkas, ya. Cuma pendaftarnya belum ada yang mau, anak-anak maunya reguler, ya. Sekarang kami punya mahasiswa, kami punya 48 mahasiswa dan mereka rata-rata dari pesantren. Kemarin mereka sudah ada 4 orang yang siap ngurusin pesantren, ya. Dari pesantren modern, ada dari pesantren salafi, dan sekarang mereka menjadi mahasiswa kita. Sekarang lagi kuliah online, ya, tidak tatap muka. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan ibu nanti kita bareng-bareng ingin ada yang hayu bersama-sama, ya. Kami nanti akan ke Jawa Timur, akan mengambil santri dan mengambil ustadz juga dari Jawa Timur jangka panjang, ya. Namun fasilitas ini untuk putri ini ada 2 ruangan, dan untuk putra di atas TK itu sudah ada, itu sebenarnya untuk putra, ya. Tempat main anak-anaknya kita masih ada 2000 meter di kebun, ya. Anak-anak nanti bisa di sana, ya. Itu jangka panjangnya. Kalau kita ingin mendidik anak kita bareng-bareng di sini, silahkan, ya. Mau reguler saja seperti biasa, lanjutkan, silahkan, ya. Mau di pesantren, yang terpenting bagaimana anak-anak kita itu nanti ke depan terkawal, ya. Jadi itu investasi terbaik. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu min salasin, ya. Ketika kita meninggal, maka semuanya putus, ya. Mobil Pajero, Fortuner, semua rumah 3 lantai, 4 lantai, semua yang dicitra di mana hilang, kecuali 3, ya. Pertama, sedekah jariah, ngasih apa ke anak yatim, ngasih apa ke masjid, ke musola, kemana tempat pendidikan, ya. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat, tuh waidu, ngajarin bismillah. Makanya yang paling beruntung itu guru TK atau guru SD kelas 1, ngajarin bismillah, ngajarin Fatihah. Kamu bisa Fatihah dari siapa? Dari Bu Heni.
Dari Fatihah itu dia sholat terus, dia apa segala macam, maka Bu Heri itu ngalir terus amalan Al-Fatihahnya untuk dia. Kira-kira begitu tuh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita berikan, kemudian itu dipakai terus, nah itu diinvestasi, ya. Waladun soleh au yaulullah, anak yang soleh yang terus mendoakan. Kalau kita aja rajin mendoakan orang tua kita yang sudah ada, bagaimana besok anak kita mendoakan kita? Ya, mulailah dari diri kita sekarang mendoakan orang tua kita yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Ya, kira-kira itu pesannya 3. Ya, pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang manfaat, dan yang ketiga anak soleh awiyatullah. Itu kita proses di dunia pendidikan ini. Ya, kenapa kami ingin punya pesantren, ingin tempat ini terus anak belajar mengaji. Ya, kelas SMK itu sedang perjusa, ya, perkemahan Jumat Sabtu. Nah, ya. Kemudian anak SMP sekarang lagi ekstrakurikuler, ya. Ada pramuka, nanti ada yang olahraga, ada yang apa segala macam. Nah, nanti kalau misalkan kita punya ada asrama santren, nanti kurikulumnya berbeda dengan yang reguler. Lebih banyak ke pelajaran pondok, ya. Jadi pelajaran PAI-nya nggak ada, karena setiap hari sudah belajar agama. Pelajaran olahraganya nggak ada, karena setiap hari sudah senam, sudah main bola, ya. Pelajaran prakaryanya nggak ada, karena setiap hari sudah ternak lele atau ternak apa, gitu, ya. Pelajaran-pelajaran yang bisa dipraktekkan itu tidak ada dalam kelas, ya. Pelajaran matematikanya ngejagain warung, semakin pendapatannya besar, untuk misalkan, gitu, ya. Dan pelajaran-pelajaran itu saja Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi pesantren itu adalah cita-cita kita ke depan. Kita punya tanah masih kosong 2000 meter di belakang, ya. Di belakang sawah juga masih ada, ya. Cuma Bapak Ibu tinggal membantu mewakafkan. Kita punya lahan juga di tempat yang lain, ada 2500 meter. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Ibu punya bisa kerjasama, ya. Bapaknya tukang bangunan bisa taruh sini, bapaknya tukang pasir bisa taruh sini, ya. Bisa ngasih, bisa dibeli, bisa dibayar, ya, atau yang lainnya. Ya, untuk kuliah kami tahun 2010 sudah mengadakan perkuliahan. Dulu teknik informatika dengan PAI, ya. Alumni dari kami sekarang sudah menjadi guru-guru P3K, ya. Sekarang di Kordoba itu sudah ada 6 alumni dari Darussalam yang kuliah di Darussalam, ya. Bu Nung, Bu Yunian, ya, istrinya Pak Edi, itu banyak. Di Pak Al-Fatih juga banyak yang dulu kuliahnya di sini, ya. Willy segala macam sekarang menjadi guru-guru di SMK dari teknik informatika, ya. Namun tahun ini kami sudah membuka PGSD dan PJKR. PGSD adalah pendidikan sekolah dasar, guru sekolah dasar. PJKR adalah pendidikan olahraga, jasmani, kesehatan dan rekreasi, ya. Kenapa? Karena sekarang itu untuk guru SD banyak yang menjadi P3K, ya. Tuh, mereka banyak datang sini. Dan ke depan harapannya adalah menjadi P3K. P3K itu adalah proses untuk ke PNS, ya. Sekarang masih dalam proses P3K. Ke depan kita akan buka juga teknik informatika dan manajemen, karena manajemen dan informatika ini banyak yang mau, ya. Kuliahnya bisa RPL, bisa eksekutif, bisa mandiri, bisa beasiswa, ya. Ini nanti kita akan lebih jauh. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Yang jelas terus dorong anak-anak kita untuk bisa mengikuti pelajaran dan pendidikan. Tetapi yang normal-normal saja, ya. Yang halalan thayyiban wasi'an wa barakatan, ya, Bu. Karena pengen pendidikan, kalau butuh dibilang tuh pendidikan kan ada Imam Syafi'i gini-gini segala macam. Sekarang tuh ada pendidikan gratis, kami sedang mengusahakan baik negeri swasta pendidikan itu dibiayai oleh pemerintah. Itu tinggal menunggu regulasinya, ya. Nah, karena sekarang ada pendidikan gratis di pemerintahan. Nah, tapi ada seleksi. Nah, yang lolos seleksi itu bagus, normal. Cuma permasalahannya banyak kita yang pengen instan, tidak lolos seleksi, akhirnya berbayar, ya. Itu dari 3 juta sampai 6 juta. Itu masuk dalam kategori roksi wal murtasi minan, ya. Jangan sampai.
Boleh masuk negeri, boleh masuk apa saja, tetapi jalur normal. Jangan lewat belakang. Kalau itu dalam mendidik saja kita sudah menerapkan titik yang salah, berkahnya besok ya. Kami tahu bagaimana anak kita itu ya, yang ibu-ibu lihat-lihat di SMK sana itu sekolahnya sampai pagar, sampai warung, masih pagi sudah nongkrong di warung sampai sore ya. Yang SMK yang banyak siswanya ya, atau di mana saja tuh. Kenapa? Itu faktor yang keberkahan dan yang lain-lainnya. Tolong berikan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, halal thayyiban ya. Makanan sehat adalah makanan yang baik, makanan yang sehat, tapi yang terbaik adalah makanan yang halal ya. Kalau makanan yang enggak halal itu ngedidiknya orang tuh susah, sepuh guru juga susah ya. Apalagi kalau misalkan kita memasukkan dengan cara-cara tadi seperti tadi ya, cara nyogok apa segala macam, itu nanti efeknya nggak bagus ya. Mau jadi pegawai nyogok juga nggak bagus ya. Allah sudah kasih rezeki yang melimpah dari langit, bumi dan laut segala macam untuk orang beriman. Syaratnya iman, syaratnya ajarkan kebaikan, kawal sholat. Kalau ibu bangunnya sholat, bangun pagi sholat jam 7, jam 6, jam 4, nah itu terlambat. Orang-orang kaya itu bangunnya jam 00. Jadi kalau mau kaya, mau sukses dan sesuai dengan ajaran Nabi itu mulai Islam itu hari pertama itu adalah jam 1. Tidurlah lebih awal jam 10 dan bangunlah jam 1. Beraktivitaslah, ngaji, baca apa segala macam, scroll, googling apa gitu kan, berzikir ya segala macam dari malam. Maka rezeki malaikat berkeliaran kita banyak ada gitu. Kalau kita terlambat bangun ya rezeki terlambat. Kira-kira begitu. Itu kunci sukses yang diajarkan oleh orang-orang. Jadi banyak segala macam ya. Bapak Ibu sekalian, doakan kami diberikan kesehatan, kelancaran dalam mendidik dan membina anak-anak kita ya, juga guru-guru diberikan kesabaran ya. Dan doakan kami ya, besok Selasa kami akan berangkat umroh ya. Saya dengan Bu Tuti akan berangkat umroh. Nah, kami membantu saudara ya. Saudara kami itu ikut di travel Bu Haji Mumun Bahtiar ya. Pada hari berangkatan ini beliau mendapatkan 90 jemaah ya. 90 jemaah lumayan ya. Karena yang ngurusnya 3-nya perempuan, dua-duanya ditambah Bu Tuti 3-nya perempuan semua, ada 90. Akhirnya saya pun diajak ya, ikut gak, ayo bantuin. Nah kira-kira begitu ya. Itu semuanya adalah bagian daripada, karena kita sering ngaji satu huruf Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. Satu baris, udah pernah ngitung Bu? Satu baris rata-rata 40 huruf. Satu halaman rata-rata 15 baris ya. 40 kali 15 600 huruf. Satu halaman kita ngaji 400 huruf. Allah janji akan diganti dengan 10 kebaikan. Maka kalau kita ngaji satu halaman, Allah akan ganti dengan 6.000 kebaikan. Apa itu 6.000 kebaikan? Kebaikan ya, sehat, rezeki lancar, enggak sakit, enggak pikun, enggak pilek, suami baik terus, ngasih uang nambah. Itu karena rajin tadarus ya. Butuh di telepon suruh ikut umroh ya, karena rajin tadarus ya, enggak bayar ya. Kalau bayar mah 33 juta, 35 juta. Itulah kebaikan-kebaikan karena sering rajin ya. Taat sama suami, jangan galak-galak. Kalau suami ngomongnya volumenya 7, jangan 8. Siun gak salah laki Bang. Ya. Ya, itu kadang-kadang suami ngomong volumenya 5, ini 6. Apa sih? Nggak ngelihat apa, lagi sibuk. Nah, tuh suami takut tuh rezekinya mau datang turun lagi. Baik-baik aja mas suami Pak ya. Itu ya. Tuh. Ya, betul itu disuruh tuh MC. Tuh ibu ajarin bahasa Arab, beliin buku, Bu, ya. Tuh, kenapa kalau dia belanja murah terus ya, dan yang lain-lainnya ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, semalam saya ikut pengajian Bu nih, nah lanjut ya. Ketika orang meninggal, orang tua kita meninggal, maka sebelum dibagikan hartanya diapain tuh? Bayar utangnya. Yang kedua, kewajiban yang harus ditunaikan apa Bu? Kalau dia belum haji, hajikan, badal haji. Jadi kalau kita
meninggal belum haji, maka itu keluarkan dananya dan badalkan haji. Badal haji berapa? 10 juta apa 15 juta? Ada yang 8 juta. Nah itu berhaji ya. Daripada badal haji nanti lebih baik umroh dulu ya. Bilang ke Bu Tuti saya pengen umroh ya. Nggak usah 30 juta Bu, 5 juta dulu, besok 5 juta lagi. Ya, itu pasti bisa. Kenapa Bu? Tanya Pak Ustadz. 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. 1 kali sedekah di Masjidil Haram maka sama nilainya dengan 100.000 kali di tempat lain. Ya, Bu Ainur nanti itu, Bu Ainur nitip uang. Jangan, Bu Tuti nitip uang beliin anu ya, beliin anu jangan. Ini penabang banyak, ya. Bu Tuti nih 100.000, 500.000, tolong bagikan ke jamaah ataupun orang yang membutuhkan di sekitar Masjidil Haram. Tuh, nih sedekah atas nama Bu Ainur, Bu Ainur. Nanti akan beranak pinak. Itu, ya. Tuh, saya kalau ke sono saya bawa koper kosong, ya. Saya mau barang-barang, ada kaos, ada batik, ada kain, ada apa. Orang sono kan butuh batik, butuh kain. Kita kasih tuh ke tukang sapu, ke tukang apa segala macam. Tuh, ya. Karena kemarin nggak cukup ya. Itu ya, kasih apa aja gitu, kira-kira begitu. Nah, ketika ada yang umroh ngasih uang, tapi jangan nitip belanja beliin minyak wangi, tolong disedekahin. Kita berdasarkan hadis Nabi tadi, 1 kali ibadah Allah akan ganti dengan 100.000 kali. Ya itu kita semoga kabul, gitu kan? Ngasih 100.000 Allah akan ganti besok kita ini mudah. Anak si sulung dapat kerjaan, ini menantu dapat bisa bikin rumah, ini bisa bikin. Mungkin tidak uangnya ke kita, tapi ke anak kita. Anak nih tidak ini, yang lain mah tawuran tangkap polisi, anak saya mah dapat juara. Ini gratis beasiswa segala macam. Atau saya dapat, Bu anterin barang nih ke Bali, nih ongkosnya, nih barangnya tuh. Ke Bali berapa? Bu anterin ke Makassar, Bu anterin ini, atau suaminya. Ya, mah Bapak disuruh pergi ke Papua 5 hari, tapi dibiayain oleh perusahaan. Itu kebaikan-kebaikan itu yang kadang-kadang kita tidak lihat tanpa biaya, tanpa apa, ya. Yang lain mah pada kena stroke segala macam, kita masih sehat bugar. Nah, itu kebaikan-kebaikan itu kadang-kadang yang kurang kita syukuri. Itu saja, mohon maaf kepanjangan ya. Bapak Ibu sekalian, semoga ini dipahami bahwa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu, ya. Tulijul laila min nahar wa tulijul nahara fil lail wa tulijul hayya minal maiti wa tulijul maiti minal hayy. Dari malam ke siang, siang ke malam Allah yang atur, ya. Orang hidup menjadi mati, orang mati jadi hidup, Allah yang atur, ya. Itu adalah semua Allah yang atur. Tapi manusia harus ikhtiar. Demikian, Bapak Ibu sekalian, semoga ya ini orang tua saya, Bu, ya, ibu saya. Kenapa kami harus ke Makkah kemarin? Ibu saya meninggal di sana. Saya udah cerita dulu ya. Ibu saya meninggal di sana tahun 90. Saya sedang kuliah. Saya tidak nganter pergi ke Pondok Gede, ya. Ketika saya nyusul ke Pondok Gede, nggak boleh masuk, ya. Tapi informasi terakhir, ibu saya meninggal dan dimakamkan di sana, ya. Makanya kami sekeluarga ingin bagaimana caranya kami bisa berziarah ke sana. Kemarin bulan Mei 2023 kami sekeluarga 11 orang pergi ke sana, ya. Hanya satu yang belum mau, ya. Uangnya kemarin ada, ya. Keluarga kakak saya semua, saya anak terakhir. Ada kakak saya 8, semuanya diboyong kecuali 1 orang nggak mau, belum mau, ya. Belum mau, ntar aja, ya, masih malu, ya. Nah, tahun ini kami juga bisa begini. Jadi berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap tahun bisa beribadah di Haramain, Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya. Syukur-syukur tiap bulan, ya. Syukur-syukur ya tiap waktu, ya. Gitu saja, ya. Karena nanti banyak hal, ya. Itu saja. Mohon maaf sekali lagi pada Pak Kamal, Bu Kamal, dan para ibu sekalian, saya kebanyakan dan saya mungkin tidak mengikuti sampai akhir. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.